Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia sehingga kita dapat berhadir pada kesempatan kali ini. Lupa-lupanya kita panjatkan salawat berserta salam kita kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Hasrat Effendi Siregar selaku pembimbing, selaku dosen pembimbing responsi agama. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Saya di sini akan membawakan sebuah pidato pendek yang berjudul Bersyukur. Hadirin yang berbahagia, pernahkah Anda mengucapkan Alhamdulillah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau pernahkah Anda diselamatkan dari suatu kesulitan, kemudian lantas Anda memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila Anda pernah mengalaminya, maka sungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah sebagian kecil dari perbuatan syukur. Mengapa demikian? Karena syukur yang ada dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu, sesungguhnya berarti apakah bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam agama Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga adalah dengan kekuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan yang memberikan nikmat kepada kita. Adapun bersyukur dengan perbuatan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya, masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan bersyukur dalam perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang kita lakukan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman pada Quran Surah Saba ayat ke-13, wa qalilun min ibadiyasi syakur, yang artinya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Pada ayat di atas, Allah sendiri menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit. Buktinya, masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak yang Allah berikan. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Maka jawabannya tentu saja tidak mungkin. Hadirin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sering memuji Allah setelah kita melakukan sholat dan bahkan rajin beramal soleh dan beribadah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita melakukan hal demikian dalam rangka bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ataukah kita melakukannya karena hanya sebuah kebiasaan, atau bahkan mungkin kita melakukannya karena keterpaksaan. Jadi inilah yang membedakan ibadah dalam rangka keterpaksaan dan ibadah dalam rangka bersyukur. Bila ucapan hamdalah yang kita ucapkan dan ibadah yang kita lakukan adalah karena kesadaran kita akan ibadah Allah, maka kita akan ringan dalam menjalankannya, bahkan penuh dengan rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Hadirin yang berbahagia, salah satu tips yang hendak saya berikan agar kita bisa senantiasa bersyukur adalah melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Anzuru ila man huwa asqala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu wajdaru an la tasda nikmatullahi alaikum." Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kalian, karena sungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasakan kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis riwayat Tirmizi. Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, kita pun tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak,
Setelah kita tersadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan berbanyak ibadah kepadanya, agar nikmat yang saat ini telah Allah berikan ditambah lagi oleh Allah dengan nikmat yang lebih melimpah. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Ibrahim ayat 7 berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Hadirin yang berbahagia, bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah, akan tetapi hanya kitanya saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih banyak. Bukannya kita bersyukur, akan tetapi kita justru semakin ingkar, sombong, tidak puas, dan tamak. Rasulullah SAW bersabda, man lam yaskur qalilan lam yaskur katsira. Yang artinya, barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan, meskipun itu nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun keadaan yang saat ini kita jalani adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.